Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, kita berjumpa kembali dalam episode kedua. Semoga kita diberi kesehatan terus sehingga dalam setiap episode kita bisa menyimak sampai ratusan episode berikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara permisa yang saya cintai, negeri ini bisa maju seperti yang kita harapkan kalau kita semua mau bersatu. Memang persatuan ini harganya mahal karena terkadang kita harus bisa menyampingkan kepentingan pribadi atau kelompok dan harus berani berkorban demi kepentingan bersama. Saudara, orang yang bermoral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mendahulukan kepentingan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Orang yang demikian beliau bisa dijuluki negarawan. Kepentingan pribadi dinomorduakan. Bahkan beliau lupa akan kewajiban terhadap keluarga karena terlalu sibuk untuk melayani masyarakat. Saudara permisa yang saya hormati, attitude atau sikap moral bagi negarawan adalah kehendak yang dibiasakan dalam berperilaku sehari-hari, sehingga menjadi sebuah sikap konkret dan nyata yang sulit dirubah dan dipengaruhi walaupun dengan uang. Karena di dalamnya ada sebuah keyakinan, keimanan yang tulus ikhlas untuk mendharma baktikan kepada bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai. Bahkan dirinya dan nyawanya sudah siap diwakafkan untuk Indonesia yang tercinta ini. Oleh karena itu, marilah kita pilih calon seorang presiden yang negarawan, bermoral Pancasila. Beliau selalu sibuk memikirkan bagaimana negeri ini bisa maju, adil dan sejahtera. Beliau selalu sibuk menggalang dan menghimpun persatuan dan kesatuan anak bangsa. Pikirannya jernih, tidak pernah bikin hoax, fitnah, dan menjatuhkan lawan. Semoga negeri ini menjadi negeri yang maju, rakyat yang sejahtera, negeri yang kuat, dan disegani negara-negara besar yang punya hak veto. Karena bersatunya antara rakyat, TNI, Polri, tokoh agama, dan politikus. Disebabkan karena kita merasa sama-sama ingin membuat rakyat sejahtera, hukum berjalan dengan tegak, maka tidak boleh ditawar-tawar, kita harus bersatu. Tidak ada jalan lain kecuali persatuan dan kesatuan. Marilah kita pilih calon presiden yang sesuai kebutuhan bangsa dan negara ini. Loh, kok demikian? Mengapa? Contohnya begini saja. Anda mau membuat rumah yang bagus, carilah ahli bangunan, arsitek rumah yang handal. Bukan Anda bertanya kepada bengkel mobil, itu bukan bidangnya. Oleh karena itu, calon presiden yang akan datang pun harus sesuai dengan kebutuhan negeri ini. Nah,
Untuk itu berbisa yang saya cintai, pemirsa sebangsa dan setanah air Indonesia yang kita cintai, paling tidak Anda bisa pegang 3 kriteria. Nah, 3 kriteria itu diantaranya adalah rekam jejak calon presiden, itu 1. Kedua, konsen pada kesejahteraan rakyat calon presiden itu nanti. Nah, keempat, penegakan hukum. Rekam jejak ini mudah kita pilih karena semua calon presiden pernah ada di pemerintahan. Carilah yang di masa kerjanya selalu sibuk, all out, selalu mikir bagaimana rakyat ini senang, bagaimana negeri ini bisa maju, dan terus begitu Anda bisa menyaring dari ketiga calon tersebut beserta wakilnya. Kemudian konsen pada rakyat, kesejahteraan rakyat. Ia selalu membuat terobosan-terobosan baru untuk membuat rakyat sejahtera, adil dan makmur. Itu adalah calon pemimpin yang akan datang. Yang ketiganya adalah penegakan hukum tadi, dan selalu membuat terobosan undang-undang baru yang sesuai kebutuhan zaman. Karena undang-undang hukum tinggalan Belanda itu yang kurang baik, itu harus kita ganti yang sesuai dengan konstitusi kita. Jangan kita biarkan saja, kita ikuti terus. Silahkan para wakil kita DPR, para eksekutif, legislatif, semua harus konsen membenahi undang-undang kita yang masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, mari kita sama-sama nyoblos. Pemirsa yang saya cintai, episode ketiga pekan depan saya Makmur Diwawongso insya Allah akan berbicara tentang demokrasi Pancasila. Untuk melihat episode selanjutnya, silahkan klik like and subscribe YouTube Makmur Diwawongso serta share ke grup dan teman-teman Anda untuk ikut bersama saya menghandarbeni, memperkokoh Pancasila dan NKRI harga mati benar-benar terwujud dengan sempurna. Maka kontribusi Anda juga saya butuhkan. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.